Setelah sholat witir, tadarus. Setelah tadarus, balik ke rumah tidur. Kira-kira jam berapa lah itu? Jam 10. Tidur jam 10. 11, 12, 1, 2, 3. Jam 3 bangun. Sholat tahajud. Setel 2. 1 HP jadul. Tit, 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 tit. Yang kedua HP yang bisa di setel pakai lagu. Cari lagu-lagu yang mengingatkan kita pada mati. Mati. Itu yang anak-anak muda. Kalau yang emak-emak tetap lagu lama. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Itu. Bisa HP itu di setel gitu kan? Belilah yang agak mahal sikit. Bangun. Sudah 2 HP di setel tak juga bangun. Besok pergi ke Tanjung Pinang, cari HP yang bisa menyipat. Sama menunjang. Tak juga bangun, udah 2 biji HP. Lagu-lagu mati tak juga bangun. Bangun. Yang pertama dilakukan sholat sunat wudhu. Sholat sunat wudhu. Itu yang kita urus. Ini sekarang banyak orang urus, yang diurusnya nasi wudhu. Sholat sunat wudhu. Usolli sunnatal wudhu raka'ataini lillahi ta'ala. Bilal! Sini Bilal! Bilal, sini. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu dafan alaika baina yadaya fil jannah. Ku dengar suara selopmu dalam surga. Kresek, 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 kresek. Bilal itu dipanggil Nabi. Ku dengar suara selopmu dalam surga Bilal. Apa amalmu Bilal? Apa kata Bilal? Aku tak pernah meninggalkan sholat sunat setelah wudu. Usolli sunnatal wudu. Yang belum pernah melaksanakan, buat malam ini. Ah nantilah Pak Ustadz pada Ramadan. Ya kalau kau hidup. Bilal belum mati, selopnya udah masuk surga. Jangan-jangan kita ini kalau dibandingkan Bilal, lebih mulia selop Bilal daripada kita. Betul? Mengaku pula. Orang rendah hati begitu Pak Ustaz. Low profile. Makanya ibu bapak kalau ada nanti yang selopnya hilang, sabar. Mungkin dah masuk surga duluan. Selop saya itu di mana? Udah diselamatkan panitia. Usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Iftitah Fatihah ayat. Ayatnya terserah. Setelah sholat wudu, sholat sunat taubat, bukan toco. Obat. Kita ini banyak silap, banyak salah, banyak dosa. Betul Bu? Betul Pak? Mengaku banyak silap, banyak salah, banyak dosa, maka sholat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Udah. Habis itu sholat apa lagi? Yang ketiga, sholat sunat hajat. Hajatnya macam-macam. Ibu hajatnya mau beli gelang emas. Bapak hajatnya mau beli sampan sebesar Titanic. Usolli sunnatal hajat raka'ataini. Rupanya ibu tuh tak sabar. Sembahyang apa abang tadi? Sembahyang hajat. Hajat abang apa? Terserah aku lah. Usolli sunnatal hajat raka'ataini lillahi ta'ala. Setelah itu baru sholat sunat tahajud. Usolli sunnatat tahajud raka'ataini. Tahajud paling elok 8 rakaat. Tak sanggup 8 rakaat, 6 rakaat. Tak sanggup 6 rakaat, 4 rakaat. Tak sanggup 4 rakaat, 2 rakaat. Tak sanggup 2 rakaat, laut dekat. Untuk apa lagi kau hidup di dai ini? Buat semak aja. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ustaz Somad, aku tak bisa solat berdiri, kakiku menggeletar. Solat duduk. Allahu Akbar. Rukuknya sikit, berbunyi pula. Sujudnya macam biasa. Nabi SAW waktu sudah tua, badannya berat, dia solat malamnya duduk. Aku tak bisa duduk Pak Ustaz, kaki ditekuk. Solat pakai kursi. Duduk sampai kursi. Duduk pakai kursi. Tak bisa lagi duduk Pak Ustaz, berbaring. Miring ke arah kiblat. Allah Allah. Tak juga bisa pakai isyarat mata, terlentang. Allahu Akbar. Tak juga bisa, kami solatkan. Siap? Siap yang mana ini?
Salat duduk. Mohon maaf, Bapak Wakil Bupati, Bapak-bapak kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala maupun tidak. Kalau salat duduk, di awal salat itu tetap berdiri. Di awalnya tetap berdiri. Allahu Akbar. Nanti ketika kaki tak bisa ditekuk, duduk, rukuk, baru dia duduk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Ibu, kalau bapak tuh sholat di kursi jangan diejek. Ini banyak juga ibu ini. Nah, kan udah sakit baru sembahyang dulu. Nampus abang kan? Janganlah gitu. Kalau bapak tuh sakit, ibu tenangkan hati dia, ibu sabarkan. Bang, sabar ya bang, sembahyanglah bang. Tak apa-apa bang. Tak lama nih bang, 2 Jumat lagi selesai nih bang. Udah, habis itu kemudian habis sholat. Kira-kira kalau bangun jam 3, sholat sunat wudu 2 rakaat, sholat sunat taubat 2 rakaat, sholat sunat hajat 2 rakaat, sholat sunat 8 rakaat, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Banyak kali Pak Ustadz. Qatadah bin Nu'man sahabat Nabi sholat malam dari Isya sampai subuh. Tengok kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Nabi punya anak namanya Fatimah. Fatimah punya anak namanya Husain. Husain punya anak namanya Zainal Abidin. Zain perhiasan, Abidin ahli ibadah. Kenapa disebut dia perhiasan ahli ibadah? Karena sholatnya malam 1000 rakaat. Buka kitab Syiar A'lam Nubala Imam Zahabi. Ini baru 14 sudah banyak betul. 1000 bagi 14. Tak ada apa-apanya ibadah kita itu. Kecil, upelnya baru itu. Oleh sebab itu jangan merasa ibadah kita sudah banyak. Imam Syafi'i sekamar sama Imam Abdurrahman bin Mahdi, sekamar sama Imam Yahya bin Ma'in, sekamar sama Imam Ahmad bin Hanbal waktu musim haji. Pulang dari masjid, masuk ke kamar. Imam Syafi'i berbaring. Imam Ahmad bin Hanbal tegak rukuk sujud, tegak rukuk sujud, tegak rukuk sujud sampai azan subuh. Selesai sholat subuh di masjid, Imam Syafi'i nanya, "Ahmad, ya, kamu apa kerja tadi malam tegak rukuk sujud, tegak rukuk sujud?" "Aku menghatamkan Quran dalam tahajudku malam tadi." "Yahya, ku tengok kau tadi malam miring kiri, miring kanan, miring kiri, miring kanan." "Aku membahas hadis mana sahih, mana dhaif, mana palsu, mana sahih, mana dhaif. 200 hadis." "Kau Syafi'i, tadi malam berarti tak tidur nengok kami?" "Iya." "Apa yang kau lakukan?" "Aku mengeluarkan hukum halal, haram, makruh, mubah, sunat, halal, haram dari Quran dan hadis. 200 hukum." Andai kita orang keempat di kamar itu, itu pula mau masuk surga. Berdoa bukan main lagi. "Ya Allah, wa adkhilna jannata ma'al abrar." Masukkan aku dalam surga bersama mereka ya Allah. Andai doa kita itu ditontonkan ke Imam Syafi'i. Tengok Imam Syafi'i. "Apa? Kau mau masuk surga? Maksud Allah?" Ibadah kita ini belum ada apa-apanya. Betul? Nengok kue ini hilang bahan ceramah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian tak sampai sejam itu Pak, tak sampai sejam ayatnya. "Pak Ustadz, inilah masalahnya Pak Ustadz." "Kenapa?" "Saya tak banyak hafal ayat." "Jadi?" "Qul huwallah." "Terus itu lagi saya ulang." Tak apa-apa. Salat tahajud qul huwallah, salat wudu qul huwallah, salat. Nanti catatan malaikat rakaat pertama qul huwallah, rakaat kedua sama dengan di atas, sama dengan di atas, sama dengan di atas, sama dengan di atas, sama dengan di atas. Qul huwallah, rabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kuliah hafal. Kuliah pernah saya coba Pak Ustaz, terus tak berhenti-berhenti. Wala nabidu ma'abatum wala antum ma'abiduna ma'abud wala nabidu ma'abatum. Tak ada apanya simpang lakum dinukum waliyadin. La ilaha illallah. Tapi jadilah daripada tidak sama sekali. Maka mudah-mudahan ini semuanya menjadi bekal amal kita insyaallah. Amin. Lalu kemudian selesai jam 4, sahur jam 5, ada 1 jam lagi. Buka Quran, jadikan Quran. Tapi tadi malam udah baca Quran. Itu baca Quran sama-sama tadarus. Tadarus lain. Kita pula sendiri baca Quran. Dapat 4 lembar, bagus. Sisanya habis subuh 2 lembar,
habis zuhur 2 lembar, habis asar 2 lembar, habis maghrib tak bisa karena kolak banyak. Habis isya tak bisa karena langsung tarawih mendengar pengajian ustaz. Yang habis maghrib sama habis isya 4 lembar dibaca habis sholat tahajud. Habis subuh 2 lembar bisa. Habis asar 2 lembar bisa. Habis zuhur 2 lembar bisa. 6 lembar. Quran 10 lembar. Kapan yang 4-nya? Habis tahajud baca. Bagus sekali kalau ibu sama baca Quran. Bapak bagus. Mama baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yasin. Apa langsung ke Yasin nih? Memang tiap malam baca Yasin, Bang. Untuk apa? Persiapan untuk abang. Baca dari awal. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Habis itu anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Habis itu anaknya. Habis itu ayah baca. Waktu tak cukup pendek. Kita mau sahur lagi. Pergi masak. Rupanya tak pandai baca Quran. Ini pasti bukan orang Dai. Karena di Dai ada namanya maghrib mengaji. Betul? Berikut ini pemencatan tombol maghrib mengaji yang dihadiri oleh Bapak Gubernur Kepala Kantor Kementerian Agama, disaksikan oleh umat Islam kaum muslimin. Pemencatan tombol maghrib mengaji. Alhamdulillah, sampai sekarang tak ada orang mengaji. Maghribnya aja yang mengaji. Tempat lain di Dai maghrib mengaji tetap berjalan. Anak-anak sekolah di Dai sebelum pelajaran dimulai, anak-anak sekolah di kelas baca Quran. Di kantor-kantor baca Quran. Dai akan tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Takbir. Siap menjadikan Dai negeri Al-Quran. Siap menjadikan anak-anak kita penghafal Quran. Siap mensupport program maghrib mengaji. Awas kalau tak dibuat. Jangan ada dusta di antara kita. Nah, habis itu barulah siap-siap. Ibu pun memasak. Kenapa masakan ibu enak? Masak sahur. Rupanya dia memasaknya dengan sholawat. Salatullah salamullah. Loh, kok cepat sekali mah? Memanaskan yang tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekarang perempuan-perempuan tak mau makan sahur. Ibu tak makan sahur, diet. Makan sahur walaupun seteguk air. Tasaharu, bersahurlah. Fa inna fis sahuri barakah. Karena dalam sahur itu ada barokah. Jangan sampai tak sahur. Ibu, saya seteguk air aja. Ikut ceramah Ustaz Somad kemarin. Oh, rupanya jam 2 udah 3 pinggan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan makan banyak-banyak. Nabi itu makannya sedikit. Nabi makan sedikit. Kita sedikit-sedikit makan. Sedikit-sedikit makan. Sedikit-sedikit makan. Antrilah. Ustaz Abdul Somad silakan makan. Saya pun makan. Saya ambil nasi sedikit. Oh, ikan sedikit. Jamaah yang di belakang semuanya ngikut saya. Mereka pun ngambil sedikit. Saya tengok, Bapak kenapa ambil sedikit? Ikut Ustaz. Dia tak tahu, itu saya yang ketiga. Saya setiap ceramah dikasih makan. Pergi sana, makan. Dalam pesawat, makan. Dalam kapal, makan. Ceramah, makan. Di rumah, makan. Sini, tak bisa, karena belum dibuka. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian, itulah hebatnya mazhab Syafi'i. Kita negeri Melayu umumnya mayoritas pakai mazhab Syafi'i. Maka sebelum azan subuh berbunyilah sirine. Sirine di Dai pakai sirine. Ada sirine. Tempat lain tak pakai sirine. Kulit kambing dipukul. Sirine rusak baterai. Lama tak dipakai. Sirine berbunyi 10 menit menjelang azan subuh. Kenapa begitu? Mazhab Syafi'i ihtiyat. Di Maroko tak ada, Pak. Di Maroko, Bu, saya 2 tahun kuliah, tidak ada namanya sirine imsak, itu tak ada. Pokoknya tiba-tiba azan subuh aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mulut sedang berisi. Mau dimuntahkan sayang, mau ditelan batal. Maka barulah saya paham bagusnya mazhab Syafi'i ada
imsak. Maka 10 menit sebelum azan mulut dah bersih. Berbunyi sirine, gosok gigi, bersih. Azan kita sudah ready, sudah siap. Bayangkan kalau tak ada imsak. Oke, jangan salahkan imsak. Apa ini imsak-imsak ini? Di tempat lain tak ada imsak. Di Maroko tak ada imsak. Betul. Tapi mereka menjaga, sudah tahu dia agak-agaknya. Kita tak pandai mengagak-agak. Kadang jam kita lain, jam kawan lain. Oleh sebab itu maka 10 menit menjelang ini bagus. Tapi 10 menit menjelang azan itu bukan lampu merah, tapi masih lampu kuning. Kalau keadaan normal, berbunyi sirine, makan sudah siap, stop, berhenti, gosok gigi, bagus. Tapi kalau bapak dari luar kota, ibu pula capek, lelah, letih, lalu kemudian pas berbunyi sirine, itulah baru terjangah. Sirine. Langsung ke dapur, ambil nasi, ambil ikan, ambil sambal, telur ayam, blender langsung. Ambil 2 pipet. Nawaitu somawadin ada ifadus. Hari ini bapak boleh tertawa, ibu boleh tersenyum. Nanti akan merasakan bulan Ramadan. Baru ingat cakap saya. Mana tahu, mudah-mudahan selamat insyaallah. Amin. Artinya apa? Sirine itu belum batal kalau kita makan, tapi itu sudah ihtiyat, hati-hati, lampu merah bukan, tapi itu lampu kuning. Lampu kuning itu kita berhenti, normalnya berhenti. Tapi kalau terlambat, gaslah sekencang-kencang. Jangan marah Pak Kapolsek nanti. Nah, selesai itu barulah kita ke masjid. Jangan sampai tinggal sholat subuh berjamaah di masjid. Man sholat subuh fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, faka'annama shallail laila kullah, dapat pahala macam solat sepanjang malam. Mudah-mudahan kita sampai anak cucu istiqomah solat subuh di masjid. Jangan sampai tak solat subuh di masjid. Betapa hampanya orang tak solat subuh di masjid. Besok Ustaz Abdul Somad akan solat subuh di Masjid Sultan. Setelah itu kemudian tausiah. Setelah itu langsung ke pelabuhan. Habis itu langsung pergi, tak tahu kemana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya malamnya itu betul-betul banyak diisi dengan ibadah. Malamnya qiyam, siangnya siam. Apa itu qiyam? Tegak berdiri, tarawih, witir, tahajud. Siangnya siam. Apa itu siam? Nanti sebelah kiri kita akan siam. Siap? Tak siap.